Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, Cancer ini adalah general reading untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan ya. Dan di sini aku akan membacakan love life untuk yang single dulu, lalu aku akan bacakan yang sudah berpasangan. Lalu aku akan bacakan situasi finansial 3 bulan ke depan ya. Dan ini aku sampaikan juga untuk semua zodiak bahwa ke depannya kemungkinan aku akan membacakan love life itu secara umum saja karena ternyata kalau aku pisahkan antara yang single dan berpasangan itu pembacaannya sebenarnya ada kemiripan, ada benang merah dan seperti berkesinambungan gitu. Jadi kayak ada hubungannya gitu ya. Makanya aku akan bacakan secara umum saja, rencananya seperti itu. Tinggal itu resonate atau tidak, gitu aja sih ya. Dan tidak harus dipaksakan kalau tidak resonate ya. Langsung saja menuju ke pembacaan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Di sini selain Cancer, aku melihat ada energi Scorpio ya. Kemudian aku melihat ada energi Aquarius, Capricorn, ya itu yang kuliah di sini. Ada Taurus, ada Leo, ya. Ada Aries. Oke, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Virgo juga sih di sini. Baik Cancer. Baiklah ya, Cancer. Kalau aku lihat di sini untuk kalian yang single ya. Ada orang lama yang mau mendekati kalian sih, ya. Di sini ada Six of Wands, ada Three of Swords. Orang ini merasa sudah menyakiti kalian, ya. Sudah melukai kalian, hubungan kalian yang terakhir ya. Itu tidak baik, jelas ya. Cukup menyakitkan gitu ya. Berakhirnya juga dengan ya menyakitkan di sini ya, meninggalkan luka sendiri ya, luka batin gitu ya, luka hati gitu ya. Mereka menyadari itu dan aku melihat orang lama ini ingin mendekati kalian dan ingin minta maaf sih ya. Mereka di sini kalau aku lihat sebenarnya juga sudah kepikiran untuk minta maaf sama kalian ya. Mereka sendiri juga apa ya, kayak merasa menyesal tapi mungkin mereka berpikir kalau melangkah ke arah kalian itu bagaimana caranya. Mungkin buat mereka situasinya tidak semudah itu atau mungkin ego mereka yang tidak semudah itu dikalahkan ya, bisa jadi kayak gitu. Intinya mereka sudah memikirkan bagaimana caranya mendekati kalian. Mereka sudah memikirkan hal inilah ya. Berdamai sama kalian, mendekati kalian, berkomunikasi sama kalian, itu sudah dalam pikiran mereka, cuman mereka masih diliputi kebingungan ya. Dan di sini aku melihat selama kalian tidak bersama, tidak berkomunikasi, hubungan itu sudah berakhir ya. Di sini mereka mungkin berusaha menenangkan diri ya, terus melihat situasi ini dengan bijak aja. Entah mereka mendapatkan pandangan yang bijak atau tidak, tapi mereka berusaha ya. Jadi di masa kalian tidak bersama dan tidak berkomunikasi, itu sebenarnya mereka pun menelaah ini, mempelajari ini, intinya ya mereka sendiri berproses gitu loh untuk kedewasaan dan kebijaksanaannya. Namanya manusia kan terus berproses ya. Oke, nah di sini aku melihat pada akhirnya yang aku lihat jelas ya, di sini ada Prince of Swords, bahkan di sini ada Six of Swords sama Nine of Wands ya. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk mendekati kalian. Itu tekad mereka yang aku lihat di sini, energi yang aku lihat di sini ya. Dan di sini kecenderungan energinya itu agak memaksa. Agak memaksa itu kayak ada orang yang ada loh orang yang minta maaf itu maksa. Kan sebenarnya kita minta maaf aja gitu kan. Tapi orang itu mau memaafkan atau tidak, semua kembali sama mereka, kita nggak bisa memaksakan. Artinya bedakan antara minta maaf sama malak gitu loh ya. Itu minta maaf itu bukan paksaan.
maaf yang diberikan juga bukan paksaan. Jadi tidak perlu kayak dipaksa gitu loh, kayak orang malak gitu kan. Nggak perlu, biarkan itu sesuai dengan proses hati mereka saja. Biarkan itu kembali sama mereka saja, bagaimana hatinya, bagaimana perasaannya, karena itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Nah, di sini aku melihat energi mereka itu agak cenderung memaksa itu sih. Memaksa untuk bisa rekonsiliasi sama kalian. Terserah rekonsiliasi untuk apa. Maksudnya apakah kalian menjalin hubungan lagi seperti dulu atau sekedar berteman saja, tapi rekonsiliasi di sini maksudnya perdamaian dan komunikasi yang berusaha diperbaiki. Itu sih intinya ya. Nah, aku di sini melihat mereka itu cukup apa ya di sini agak kelihatan posesif gitu ya. Jadi kayak apa yang menjadi kehendaknya dan keyakinannya, mereka akan mengupayakan itu gitu loh. Akan cenderung memaksakan itu agar terjadi gitu. Memaksakan untuk merealisasikan itulah ya. Dan di sini tekad mereka adalah mendekati kalian dan minta maaf sama kalian, berdamai sama kalian gitu. Jadi di sini energinya itu seakan-akan berkata bahwa agendanya atau langkahnya atau niatnya ini harus berhasil kayak gitu ya. Oke. Kemudian di sini aku melihat, nah balik lagi di sini kan ada Prince of Swords sama Page of Cups. Mereka itu masih punya perasaan sama kalian ya. Ada rasa penyesalan, ada rasa sayang juga sih sebenarnya di sini ya. Di sini ada King of Cups sama ada Queen of Cups ya. Oke, di sini aku melihat udah jelas ada Six of Cups dan ada Eight of Wands ya. Bahkan di sini pun ada Six of Cups setelah kartu The Death ya, dari bottom of the deck gitu ya. Jadi banyak juga ya Six of Cups-nya, udah jelas bahwa orang ini ingin kembali ke arah kalian gitu. Kembali pada kalian gitu ya. Di kartu ini aku melihat 3 bulan ke depan ya, atau beberapa bulan ke depan kalian akan mendengarkan kabar dari orang ini ya. Kalian akan melihat pergerakan orang ini. Kalian akan melihat ada langkah dari orang ini gitu ya, kedatangan orang ini. Itu yang kulihat di sini ya, kedatangan orang ini beberapa bulan ke depan. Kedatangannya itu pertama bisa dalam bentuk komunikasi ya kan, di sosial media gitu, bisa seperti itu. Atau ya memang secara langsung menghubungi kalian kayak nelpon atau langsung chat kalian gitu kan. Oke, nah di sini ada Eight of Swords sama Four of Cups. Aku melihat ini sebenarnya sama aja bahwa mereka menyesali apa yang telah terjadi di antara kalian. Mereka pun kecewa dengan apa yang terjadi dan apa yang mungkin pernah mereka lakukan pada kalian gitu. Jadi kayak ini diliputi pikiran yang penuh dengan penyesalan ya, intinya gitu, diliputi penyesalan lah ya. Itu untuk Cancer yang single, jadi akan ada orang lama yang mendekat. Oke, dan mereka ingin perdamaian sama kalian ya. Cancer single ya, Cancer Sun Moon Rising atau Venus. Baik, selanjutnya aku akan lanjutkan buat yang sudah berpasangan. Hai Cancer yang sudah berpasangan ya, di sini aku akan bacakan untuk kalian love life-nya 3 bulan ke depan seperti apa. Ingat ini general reading, ini tidak harus sesuai dengan situasi. Semua orang tidak harus resonate sama kalian, tidak harus ini adalah energi kalian. Aku hanya membacakan energi yang terlihat di sini aja. Dan aku tidak sugar coating ya. Baik, di sini aku melihat ada energi Libra, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Gemini, dan Virgo ya. Ada Scorpio juga. Oke. Kalau aku lihat di sini kayaknya buat kalian yang sudah berpasangan punya banyak keinginan ya di sini. Punya banyak keinginan, cuman situasi kalian sama pasangan kalian atau kehidupan kalian sama pasangan nih gitu-gitu aja menurut kalian atau menurut salah satu di antara kalian. Ya. Di sini aku melihat kayak adanya kebosanan.
ekspektasinya itu lebih, ingin banyak hal atau ingin beberapa hal, tetapi situasinya kayak stuck, nggak kemana-mana gitu. Situasinya tidak sesuai dengan ekspektasi kalian lah ya, itu yang kuliah di sini. Intinya banyak keinginan kalian yang tidak bisa kalian dapatkan gitu loh dalam hubungan ini. Jadinya hubungan ini terasa membosankan dan kalian mulai merasa tidak bahagia di hubungan itu. Ini kalian bisa orang yang punya situasi sama kalian alias pasangan kalian, karena ini untuk Cancer yang sudah berpasangan ya. Kemudian yang aku lihat di sini akhirnya muncul banyak konflik ya. Muncul banyak konflik karena itu tadi, antara harapan dengan kenyataan itu berbeda. Jadi konflik internal aja sama pasangan gitu. Ya, karena apa yang diharapkan, yang dituntut itu tidak ada dalam hubungan itu. Jadinya ini menuntut tetapi pasangan tidak bisa memenuhi tuntutan itu, memenuhi keinginan itu. Sehingga ini menjadi konflik aja, ya, menjadi perdebatan gitu. Dan aku di sini melihat ada seseorang yang masuk ke hidup kalian. Sorry ya, ini hujan, jadi agak berisik ya. Oke, aku lanjutkan aja ya. Jadi di sini ada orang yang mau masuk ke hidup kalian dan kemungkinan ini adalah orang dari masa lalu. Ada orang yang mau masuk ke hubungan kalian bersama pasangan kalian dan orang ini datangnya dari masa lalu. Orang ini seperti ingin memberikan suatu penawaran pada kalian. Penawaran itu adalah hubungan ya. Bisa jadi komitmen, sementara kalian posisinya sudah tidak available. Ingat, ini general reading, ini bisa situasi kalian, bisa juga pasangan kalian yang dihadapkan pada orang lama yang ingin masuk ke hubungan kalian itu dan ingin memberikan sesuatu nih, suatu penawaran, proposal di sini ya. Kayak gitu. Dan ini memang ya urusannya sama perasaan ya. Jadi ini bukan kayak orang lama datang untuk menjalin partnership, bisnis, pekerjaan, kayaknya nggak kayak gitu ya. Ini ada cinta di situ, ada desire di situ, ada passion di situ, ada keinginan yang lain lah di situ ya. Oke, nah sorry, di sini ada Four of Cups, ada Eight of Wands, ya benar. Kalau aku lihat di sini, ini ya. Aku melihat kemungkinan beberapa bulan ke depan itu ada yang akan menghubungi kalian atau mendekati kalian. Ya, orang lama itu yang aku maksud. Apakah kalian atau itu di pihak pasangan kalian ya. Oke. Nah, di sini banyak Eight of Wands ya, by the way. Jadi aku melihat ini energinya lumayan cepat. Beberapa bulan ke depan kalian bisa melihat situasi ini ya, berita ini, informasi ini, atau kedatangan orang ini, atau komunikasi ini, komunikasi yang datang ini. Ya, aku melihat di sini kedatangan orang ini memang membuat kalian bingung. Ingat, ini general reading, apakah ini kalian atau pasangan kalian. Tapi oke, aku baca ini sih sepertinya energi kalian ya. Kedatangan orang ini ke hidup kalian itu membuat kalian bingung karena kalian itu posisinya tidak benar-benar available, alias kalian sudah punya pasangan gitu ya. Nah, orang ini sepertinya orang yang belum bisa melupakan kalian gitu, dan mereka hadir kembali nih kalau aku lihat di sini ya. Oke. Di sini ada Judgment ya. Aku melihat ya, ini aku juga melihat Three of Swords di pembacaan Cancer yang single ya. Jadi kayaknya kedatangan orang ini dan situasi hubungan kalian itu akan berakhir pada luka hati ya, patah hati gitu ya. Akan ada yang patah hati jelas di sini. Akan ada pihak yang terluka di sini dan ini bisa berujung pada akhirnya hubungan.
Dan untuk mempertahankan hubungan itu butuh effort dan perjuangan yang besar banget. Melihat situasinya yang seperti itu ya, yang sedang seperti itu, dimana kalian punya masalah sendiri dengan pasangan kalian, kemudian ada orang lain yang mau masuk ke hubungan itu, gitu. Di sini ada the sun, di sini ada five of cups. Leo, sun, moon, rising, Venus, Libra ya, sun, moon, rising, Venus. Ini aku nggak sugarcoating ya, aku melihat hubungan kalian yang tadinya mungkin cukup membahagiakan, ini sepertinya akan ditimpa musibah ya. Musibahnya berkaitan dengan apa yang aku sebutkan tadi di awal gitu. Yang dari tadi aku sebutkan itu musibahnya dari situ. Cobaannya dari situ. Dan situasi itu bisa mengubah kebahagiaan hubungan kalian atau kehidupan kalian bersama pasangan. Jadi aku tidak sugarcoating ya. Intinya yang aku lihat seperti itu. Ingat, ini semua sebenarnya tidak harus fix seperti ini situasinya, karena ada hal-hal yang masih dinamis dan energinya itu loh dinamis. Semua itu kan bergantung sama pemikiran kita, langkah kita, pilihan yang kita pilih gitulah ya intinya. Jadi semua itu tetap masih bergantung sama kita. Selama itu belum terjadi ya sudah, berarti belum, dan semua kembali sama kita ya. Balik lagi, kita hanya membaca energi yang saat ini aja. Dan energi itu masih dinamis, masih bisa berubah ke depannya, oke? Itu yang kuliah di sini. Jadi ini third party situation udah jelas ya. Nah, orang yang hadir ini kayaknya cukup memaksa dan posesif. Ini yang aku baca juga di Cancer yang single ya. Jadi orang ini tuh kayak cukup ambisius dan terobsesi untuk masuk ke hubungan itu dan mendapatkan apa yang diinginkan. Dan dia atau mereka akan berupaya banyak di sini untuk merealisasikan desire-nya atau keinginannya itu. Ini udah jelas third party situation, ada kemungkinan ke arah situ. Iya, maksudnya jelas sih third party situation, tapi ya balik lagi kita kan membaca potensi ya. Kelihatannya di sini third party situation ya. Potensinya ini bisa terlibat, bisa menuju ke arah situ ya. Bisa terlibat itu third party situation ya. Seperti itu yang kulihat di sini. Dan yang mau aku sampaikan adalah orang itu bisa datang dan pergi di hidup kita ya. Kadang kita juga tidak benar-benar bisa mengatur siapa yang akan kita temui, karena itu kan rahasia ya, itu misteri gitu kan. Mereka bisa datang, bisa pergi ya kan. Kita bisa bertemu dengan siapapun di luar sana. Kita bisa dikagetkan dengan kehadiran siapapun di luar sana. Tetapi kita juga punya free will, kita punya kita punya andil menentukan respon kita mau seperti apa gitu ya. Kalau aku lihat di sini kedatangan orang ini tuh kayak didukung juga sama situasi hubungan kalian gitu. Jadi akan mudah ini terpecah dengan keadaan yang seperti itu. Ingat ya, kalau hubungan dengan pasangan itu sudah solid, apapun intervensi dari luar itu biasanya tidak cukup atau tidak mudah untuk memisahkan ya, atau ya tidak mudah mereka untuk mengintervensi. Tapi kalau tidak solid ya kayak imunitas saja, kalau imunitasnya lagi buruk, mudah sekali diintervensi oleh virus, bakteri atau apapun di luar sana yang bisa menyebabkan penyakit di tubuh kita gitu ya intinya. Jadi kita bisa terkejut dengan kedatangan siapapun itu di hidup kita, tapi kita juga tetap punya andil ya, punya hak atau punya apa ya enaknya ya, intinya kita punya free will lah ya, kita punya sebenarnya sih kita punya hak gitu loh, mau merespon itu seperti apa gitu ya. Maksudnya intinya itu yang bisa kita upayakan dari diri kita maunya seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa ketemu seseorang tapi kita tetap bisa menentukan sih arah hubungan kita sama orang itu seperti apa gitu. Jadi ya tetap kita itu bukan berarti tidak punya andil sama sekali terhadap takdir ya, takdir. Tapi takdir itu kan ya gimana ya, gini sih,
Kalau ngomongin soal takdir itu kan kita bertemu sama seseorang bisa jadi itu takdir yang memang kita harus bertemu dengan dia, kita harus memetik pelajaran dari pertemuan kita sama dia, gitu ya. Tapi kita mau membawa hubungan itu seperti apa, nah itu kembali sama kita sendiri gitu. Jadi itu takdir yang ya sebenarnya masih bisa kita improvisasi gitu loh ya. Oke, kita langsung menuju ke finansial aja ya, ke materi. Kira-kira bagaimana situasi finansial kalian 3 bulan ke depan. Oke, Cancer, ini adalah hasil pembacaan kalian ya, Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kira-kira situasi finansial 3 bulan ke depan seperti apa? Ini lumayan menarik ya, karena ini ada hubungannya sama love life kalian ya. Tadi di love life, untuk yang single maupun yang sudah berpasangan, aku menyebutkan clue orang lama yang hadir gitu kan. Dan di sini yang aku lihat, pertemuan kalian sama orang dari masa lalu ya, siapapun itu gitu ya, itu sebenarnya membawa opportunity atau kesempatan besar untuk kalian itu bisa menarik lagi materi yang banyak gitu. Pertama, mungkin saja orang ini bawa duit ya, bawa modal, atau orang ini siap menjadi investor kalian, atau siap membiayai kalian, entah ya, ambil saja yang resonate karena ini general reading gitu kan. Atau orang ini memang datang dengan penawaran yang ada kaitannya sama materi, dan itu menggiurkan ya, tapi aku melihat orang ini itu seperti gini, dia itu datang dengan jawaban untuk situasi finansial kalian. Karena aku melihat di sini situasi finansial kalian tadinya itu tidak cukup menggembirakan lah buat kalian gitu. Dan kalian merasa ada hal-hal ya yang harus kalian penuhi. Jadi kalian merasa harus menghasilkan lebih lagi gitu. Dan orang ini datang dengan situasi itu, dengan penawaran itu. Jadi kalian itu seperti melihat dia itu jawaban kalian, tapi kalian tidak berharap dia itu adalah jawaban kalian, ngerti kan? Jadi, aduh gue butuh duit sih gitu misalkan. Ini dari sudut pandang kalian ya. Ini dengan menggunakan, aku jelaskan dengan bahasa aku aja ya. Misalkan, oh gue butuh duit sih, tapi gue nggak berharap orang itu yang jadi investornya gitu loh. Oh gue memang butuh partnership gitu. Gue memang butuh jawaban untuk pekerjaan dan karir gue dan keuangan gue ini, tapi gue nggak berharap orang itu yang datang, gue berharapnya orang lain gitu. Jadi ada situasi seperti itu di sini. Intinya orang dari masa lalu ini seperti memberikan jawaban untuk masalah finansial kalian, ya, dan kalian tergoda di sini. Ya, jadi aku melihat di sini kayaknya ada masalah finansial yang lumayan banyak ya dan bertumpuk gitu loh. Dan kayaknya orang ini tuh bisa memberikan shortcutnya. Intinya orang ini tuh datang kayak memberikan penyelesaian yang mudah buat kalian untuk segera menyelesaikan semua masalah keuangan kalian yang udah menumpuk ini gitu. Ya, jadi kayaknya orang ini tuh datang dengan kerjasama itu ya, dengan partnership itu. Mereka menawarkan partnership itu jelas ya, untuk kalian mencapai apa yang kalian inginkan di sini. Itu yang kulihat di sini, dan menarik material abundance lebih lagi ya. Di sini ada Nine of Pentacles. Jadi kayaknya apa yang dibawa orang ini tuh sebenarnya menggembirakan kalian ya, dan memberikan harapan besar buat kalian yang tadinya udah cukup putus asa dengan situasi kalian ya. Itu untuk materi buat Cancer, itu untuk situasi finansial 3 bulan ke depan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat ya, kira-kira 3 bulan, bisa lebih ya, kira-kira beberapa bulan ke depan lah ya, untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Itu pembacaan untuk finansialnya. Good luck buat kalian ya, semoga diberikan jalan yang terbaik aja ya, dan dikuatkan untuk menjalani itu ya. Bye Cancer.